yang keterangan-keterangan tambahan. Sekian demikian Evan Ibrahim ya. Sebelum saya tutup, kalau Anda ini beliau yang menyampaikan, kalau Anda pengen membuka perkembangan kaum muslimin di Syam, FIPS Forum Indonesia itu punya situs resmi namanya Budi Syam. Ini namanya silahkan dibuka. Ini FIPS ya. Bisa dibuka ini kalau Anda pengen melihat update perkembangan kaum muslimin di sana. Kemudian kalau di Ahmad Society, ini situsnya kita Ahmad Society.org sama. Jadi ini nanti ada videonya, ada gambar bantuannya, dan silakan Anda akses berita dari situs ini. Paling kita nanti akan meluruskan pemahaman yang ada dan juga berkembang di tengah masyarakat yang gambarnya berbunyi tentang perjuangan kaum muslimin di Syam. Ya, silakan dibuka situs ini. Buka setiap saat update saja, setiap hari mungkin update beliau yang kita fokus. Lewat perasaan umum ini yang kita bicarakan sangat singkat, ya, pembicaraannya sangat padat, tetapi sumber bermanfaat memberikan kita satu gambaran keterangan dan paling tidak apa yang kita bicarakan pada hari ini dulu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, andai kata hari ini live ya, andai kata kamera itu live langsung Rasulullah ya, tentu di sana orang-orang bisa bertakbir. Bagaimana kita yang politik satu mata di dunia tidak mancung semacam mereka, tapi berbicara soal ukhuwah, berbicara soal mereka dalam konteks ukhuwah. Ustaz yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rosi bahwa pengikut bahasa asal itu mengatakan la ilaha illa basyar. Kalau kita kan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Tapi kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, apa dengan dosa? Jangan-jangan ini hanya emosinya saja yang benci terhadap bahasa asal, nah, seperti itu. Nah, kita akan coba lihat satu tayangan yang mohon maaf barangkali secara teknikal ini agak silau, nanti bisa di-download atau kita copy ke penelitian ya. Tadi kita silakan nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu sudah sekalian yang nanti mau mengcopy di flash disk, ini paling sekitar 500 sampai 603, durasi sekitar 30 menit ya. Bagaimana sih sebenarnya kok ada yang mengatakan tidak ada bahasa? Silakan kita akan lihat tayangannya sebentar. gambar seorang wartawan yang konangan mengambil gambar penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Bashar al-Assad. Dia mengambil gambar pakai candid gitu, kemudian diupload. Kok ini siapa ya? Kemudian konangan beliau ini kemudian ditangkap. Kita lihat posisinya dia direbahkan, kemudian lehernya diinjak dengan sepatu tentara itu. Kemudian dalam tayangan berikutnya saya akan langsung ke menit 15:24. Nasib orang itu, nasib si wartawan tadi seperti apa? Dia kemudian ditanam, jadi seluruh badannya itu ditanam di tanah gitu ya. Misalkan ini kepala nih, bagus kan? Kepalanya saja yang disisakan. Saya kecilkan volumenya dulu biar suara saya bisa lebih jelas.
kelas niko, kemudian dia ditolak bukan ditembak, tapi disuruh mengatakan la ilaha illallah. Tapi dia terus saja ingat sahabat bilang beberapa itu ya, ketika disiksa dia mengatakan ahad. Ikhwan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai sebuah syahadat. Hanya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang perlakuan apa yang diterima? Ini mohon maaf agak barangkali kan semacam picture ya. Tapi ini sebagai sebuah fakta harus saya sampaikan. Dia mulai dikubur, tinggal kepalanya kemudian diuruk, itu nanti bisa lihat. Diuruk. Ini salah satu contoh ya. Ini bukan rekayasa ya. Ini contoh bukti nyata. Ada suaranya, ada gambarnya. Yang mengatakan mereka mengintimidasi orang. Tauhid la ilaha illallah untuk mengatakan la ilaha illallah. Mereka menantang, menyiksa orang, menodong orang dengan senapan, menodong orang dengan senjata, bukan untuk menyembah, bukan untuk membunuh, tapi untuk memaksa. Ketika orang yang dewasa tidak mau, dia dikubur hidup-hidup. Mudah-mudahan Allah menerima amal orang tersebut tadi dan memasukkan ke dalam jannah. Amin Allahumma amin. Jadi begitulah Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini merupakan salah satu contoh sedikit, contoh kecil saja yang di sana. Sebenarnya yang kecil bagaimana? Ya kalau mau tahu di sana ya datang ke sana. 1 kali 24 jam terus ke sana terus. Ini hanya salah satu contoh kecil bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad. Saya pernah ketemu dengan salah seorang marinir, ya, dia disertir marinir tentara Bashar al-Assad. Saya bilang, Pak, tolong kasih saya sampel atau contoh bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Bashar al-Assad. Ya sampel itu banyak, saya lihat di YouTube, saya lihat di internet speaking. Tapi saya ingin mengetahui langsung dari lisan orang Suriah sana. Dia mengatakan, Mas, kamu bur. Bur itu untuk apa? Bur itu untuk kayu, Bang. Ya, bur itu untuk kayu, untuk tembok. Tapi dalam interogasi, bur itu untuk daging kami. Ya, dibur. Tidur situ dan sebagainya. Kemudian sampai sekarat, orang itu kemudian dikumpulkan dengan tubuh-tubuhan yang sekarat, belum meninggal, sekarat, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kontainer, kemudian dinaikkan ke dalam kapal, lalu dicemplungkan ke laut. Ya. Saya tanya, ini untuk apa? Tujuannya apa? Kemudian dicemplungkan ke laut supaya menghilangkan jejak. Antum lihat di busnya yang sebelumnya itu kan pemerintahan sekarang dituntut HAM ya. Ada bukti pelanggaran HAM ya, di website ya. Buktinya apa? Ada kuburan-kuburan yang menjadi saksi yang dapat di sini. Bahasa Arab pinter, dia nggak mau ada bukti, maka kemudian orang yang sekarang belum mati sekarang kemudian dimasuki ke dalam kontainer dijemput ke laut. Sekali lagi salah satu contoh. Kalau bapak-bapak ibu sekalian berniat mau mengetahui, ya berniat mau mengetahui kondisi terkini, silakan di YouTube. Mau pakai bahasa Arab, mau bahasa Inggris, nanti ada teman-teman MPI bisa membantu ya untuk buktinya nanti seperti apa. Baik bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Pak, hari ini sesi sampai detik ini telah terkumpul dana total 12.149.900 rupiah plus 1 motor mesin, ya, plus 1 motor mobil. Jazakumullah khairan katsir. Berita ini akan langsung disampaikan ke ikhwan-ikhwan kita yang sedang di Suriah
supaya mereka bisa kaum muslimin muslimah baik berita maupun gambar kegiatan kita ini akan langsung disampaikan ke sana. Sekarang alat teknologi sudah cukup canggih, apa yang terjadi sekarang di sini bisa langsung datangnya kita ke sana dari BPM lewat WhatsApp dan sebagainya. Tujuannya itu apa? Bukan pamer, menaikkan spirit ini loh. Kita yang ada di Indonesia tidak tinggal diam. Ini loh kami masih memperhatikan kalian. Jazakumullah khairan dan masih terbuka kesempatan kepada bapak-bapak ibu sekalian yang mau berpartisipasi untuk menginfakkan hartanya bagi kaum muslimin di Suriah. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian yang saya berterima kasih, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka selama 30 menit sebelum kita tutup pada pukul 11.30 untuk persiapan sholat zuhur. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Dari bapak-bapak ibu sekalian, silakan. Yang pertama bapak, yang kedua silakan. Silakan yang lain. Baik, sementara yang kedua silakan bapak yang dekat itu. Monggo silakan bapak yang pertama. Itu juga kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Ustaz Abu Haris ya. Saya sering membaca di Al-Qamah itu ya, itu ada yang sering disebut ada dua masukan dari Mujahidin, yaitu dari Jabhan Nusrah dan sering disebut dengan singkatan FSA. FSA Ya, FSA Visionary. Mengapa keduanya ini tidak bersatu dalam satu bendera begitu? Mengapa harus terpisah dari sebagai Mujahidin Jabhan Nusrah atau sebagai FSA itu? Singkat cerita, pernah saya dengar bahwa FSA ini tujuannya cuma nasional di sekitar Suriah aja. Kan kalau Mujahidin Jabhan Nusrah ini merupakan kepanjangan dari Al-Qaeda juga yang sedang ditugaskan untuk menangani masalah yang ada di Suriah. Mohon penjelasan lebih lanjut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kedua silakan Mas yang ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Arif, yang saya mau tanyakan khususnya di Indonesia sendiri ada banyak alim ulama menggembar-gemborkan demokrasi, menggemborkan liberalisme. Tapi kan kita tahu bahwa dia itu tahu tentang agama dan bahkan tidak kurang sensi terhadap di saudara kita di Islam. Bahkan mereka itu mengatakan dunia itu perang agama, perang saudara lah, inilah itu hanya rekayasa mereka semua. Yang saya tanyai, sebenarnya itu mereka tahu nggak atau memang sengaja pura-pura tidak tahu, yang cuma ditutupi oleh adalah tokoh-tokoh kafir. Bahkan yang saya dan bocoran bahwa selama ini para orang yang tahu tentang agama ini adalah antek-antek kafir. Maaf. Itu ya. Cuma itu tadi. Bahwa ya, satu lagi, mereka itu banyak menggemborkan liberalisme, sekular pluralisme. Kan di Al-Quran sudah jelas pluralisme menyamakan sesama agama. Bahkan inna total Islam sudah diperjelas dalam Al-Quran, dan bahkan inakum ilallah, sesungguhnya hukum adalah